Hai, Ibu dan Bapak semua dimanapun berada. Saya Profesor Budi Weko, kembali bertemu bersama channel bersama Prof. Iko. Pada kesempatan kali ini, buat Ibu dan Bapak yang kepo tentang bayi tabung, kita akan berdiskusi dan sharing apa yang ingin Anda ketahui tentang bayi tabung. Pertanyaan pertama adalah, apa sih bayi tabung itu? Kalau melihat pada definisi, bayi tabung adalah sebuah teknologi dalam kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh manusia. Setelah ditemukan, maka embrio akan dikembangkan dalam kurun waktu 2-5 hari sebelum akhirnya ditanam ke dalam rahim si calon ibu. Bagaimana sejarah bayi tabung di dunia? Bayi tabung pertama di dunia adalah Louis Brown yang dilahirkan di London pada tanggal 25 Juli 1978. Dan saat ini tentunya Louis Brown sudah berusia 42 tahun. Dengan kurang lebih 8-10 juta bayi yang dilahirkan dengan teknologi bayi tabung ada di seluruh dunia. Bayi tabung pertama di Indonesia adalah Nugroho Karyanto yang dilahirkan pada tahun 1988. Teknologi bayi tabung di Indonesia dikembangkan oleh Profesor Sudraji Sumopraja. Bagaimana program bayi tabung dilakukan? Bila ibu dan bapak mengikuti program bayi tabung, maka secara umum proses bayi tabung terdiri dari 8 tahap. Tahapan yang pertama, yang paling penting adalah fit and proper test. Pada tahap ini akan dinilai apakah ibu dan bapak layak untuk mengikuti program bayi tabung. Akan dilakukan pemeriksaan mengenai jumlah sel telur, pemeriksaan sperma, pemeriksaan ultrasonografi pada saat hari kedua atau hari ketiga haid, dan juga pemeriksaan hormon yang diperlukan untuk meramalkan bagaimana respons indung telur terhadap penyuntikan untuk membesarkan sel telur. Proses yang kedua adalah setelah melalui fit and proper test, penyuntikan obat untuk membesarkan sel telur merupakan bagian yang sangat penting dari bayi tabung. Karena proses yang memakan waktu kurang lebih 10 hari ini akan membesarkan sel telur ibu agar bisa dipanen, agar bisa dipetik sebelum dibuahi di luar tubuh perempuan. Yang ketiga, ini terkait dengan proses yang kedua, yaitu kita juga mencegah bagaimana telur yang banyak yang nanti kita dapatkan tidak akan pecah. Sehingga tidak heran kalau ibu biasa mendapatkan suntikan lebih dari satu suntikan, karena ada suntikan yang kedua adalah berfungsi untuk menekan hormon supaya sel telur yang sudah dibesarkan tidak pecah. Setelah didapatkan sel telur yang besar dalam jumlah yang cukup, maka proses yang keempat adalah pengambilan sel telur atau panen sel telur. Proses ini akan dilakukan di bawah pembiusan yang sangat singkat, mungkin hanya berlangsung kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Dan pada saat yang bersamaan, Bapak diminta untuk mengeluarkan sperma, dan selanjutnya dilakukan pembuahan, baik dengan teknologi konvensional atau dengan menyuntikkan sperma ke dalam sel telur, yang kita kenal dengan teknik ICSI. Dan setelah itu, ahli embriologi akan mengembangkan embrio di dalam rahim buatan atau di dalam inkubator selama 2-5 hari. Dan baru kemudian dilakukan penanaman embrio ke dalam rahim dan menunggu hasil selama 14 hari. Apakah embrio akan menempel atau tidak di dalam rahim. Kapan satu pasangan harus ikut bayi tabung? Pertanyaan ini sangat menarik dan akan kita diskusikan pada sesi bersama Prof. Iko selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.